Ibu-ibu, pripun iki langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama apa mungkin niki masih baca-baca situasi? Iya, betul, Bu Tunjung. Ini baru baca kasusnya di ruang kolaborasi. Mungkin Bu Dita atau Bu Tati sudah apa membuat link nanti biar di-share terus kita kerjakan bareng-bareng nyicil untuk bikin yang untuk kita presentasi besok. Nggih monggo Bu Dita di-share mawon linknya. Ya, ini Bu Tunjung, Bu Tati, Bu Dita sudah bikin linknya. Nanti pembagiannya pripon, apa langsung kita buat untuk persiapan presentasi untuk besok. Sekalian kita kan tadi udah hening sejenak untuk membaca kasusnya, nggih. Kita bahas bareng aja Bu supaya sepaham dulu di awal. Ini Bu Tati, monggo. Ruang kolaborasi berarti tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu nggih Bu judulnya. Pembelajaran berdiferensiasi siswa SD. Nggih Bu Bu Tati. Tati.
Untuk menjawab ini, pembahasan ini berarti kita mengacu pada pertanyaan yang ada di PPT tadi, nggih? Apakah berdasarkan video nggih berarti ini? Berdasarkan video, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berarti ada 4 pertanyaan. Nggih, betul Bu Tati. Ya. Apa lebih baik kita nonton videonya bareng-bareng? Ini kan waktunya 90 menit nih Ibu-Ibu. Apa kita biar sama dalam pemahamannya, kita tampilkan saja bareng-bareng videonya, kita lihat bareng-bareng, baru kita diskusikan apa yang harus kita selesaikan. Karena waktu kita kan banyak 90 menit. Kalau nonton video hanya saya lihat tadi videonya itu sekitar 7 menitan, itu mungkin akan cukup. Pripun Ibu-Ibu? Nggih, monggo Bu. Bareng-bareng aja nonton videonya jadi nanti biar Iya. Iya. Pripun Bu Tati? Kita Monggo. Monggo. nggih, Bu Dita biar bisa di-share yang video atasnya tadi. Mungkin sambil menunggu tayang video tadi kita kan sudah melihat nggih videonya tadi. Itu kan kesiapan seorang guru untuk mengajar tentang organ pencernakan manusia. Iya, Bu. Di sini guru membuat strategi pembelajaran dengan menggunakan beberapa sumber belajar. Menggunakan poster, buku, artikel, video singkat, kartu. Nah, berarti pembelajarannya itu berupa konten dari guru tersebut. Setelah tayangan tadi, ada tugas gitu ya tadi. Ada tugas dari gurunya anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya berupa pertanyaan. Pertanyaannya berupa
fungsi organ pencernaan manusia serta proses pencernaan manusia. Ada yang dijawab menggunakan wesan tadi nggih. Ada yang dibuat menggunakan cara siswa menggunakan gambar. Berarti berupa produk. Pak itu gimana Ibu-ibu monggo. Bisa dilanjut. Setelah tadi kita memahami pembelajaran. Oke, berarti Oke. yang kita tuangkan dalam PPT nanti langsung kita menjawab soal-soal dari Nggih. rubrik dari Pak Am itu, atau kita tetap kita beri sedikit informasi tentang situasi dari Pak Guru tadi, Bu? Mungkin lebih baik kita tonton dulu, kemudian dalam PPT kita tuangkan identifikasi dari video, baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan rubriknya dari Pak Ribon. Jadi kita pertama, karena waktunya masih banyak sekali, kita tonton bareng-bareng video yang 7 menit itu, kemudian kita identifikasi bareng-bareng setelah nonton video, terus kita catat juga identifikasinya dalam PPT, kemudian baru kita jawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ya. Ribon. Berarti kita membuat resume gitu nggih? Setelah tayangan selesai kita membuat resume. Jadi diferensiasi yang seperti apa yang ada dalam video yang kita tonton itu. Mungkin seperti itu. Iya. Dita bisa di-share videonya yang tadi. Betul, yang ini ya videonya, yang untuk yang khusus yang SD Tingkat ya. sekolah Iya, dasar betul. yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya,
membaca buku atau artikel, dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Silakan kalian. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Ardas, Senang Pak. Arjuna, Senang Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Dita. Monggo teman-teman, setelah melihat tayangan video tadi,
mari kita berpendapat ya, meresum tentang berprosesnya pembelajaran tadi sesuai tayangan video tadi. Ini Bu Tati, ini kita meresum dulu apa langsung menuju ke pertanyaan? Meresum dulu ya Bu Tati ya? Iya, meresum dulu terus nanti masuk ke pertanyaan. Oh iya. Jadi Tadi setelah kan Pak, lihat ya. tayangan video pembelajaran SD dengan tujuannya tadi ya, tujuan pembelajarannya adalah mencapai di diskusi kelompok dan penugasan mandiri tadi. Jadi membuat resum tayangan video gitu aja Bu. Nanti kalau salah mari kita betulkan lagi. Mungkin lebih cocoknya Gimana? situasi pembelajaran sesuai video atau situasi pembelajaran berdiferensiasi di SD sesuai video. Itu tulisannya jangan dibuat keriting-keriting dulu. Yang apa itu? Standar dulu aja enggak apa-apa. Situasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada siswa SD gitu Bu. Tinggi Bu, situasi pembelajaran berdiferensiasi di SD. Atau bagaimana, Pripun? Ya, nanti yang bawah, saat bawahnya kita langsung identifikasi Pak Dirmawan. Pak Dirmawan. Ya, tadi namanya Pak Dirmawan ya. Ya. Jadi Pak Dirmawan tadi sebelum memulai pembelajaran, dia sudah menyiapkan Ya, merencanakan pembelajaran pembelajaran. siswanya. Oke. Menyiapkan Pak sumber Dirma sudah belajar. menyiapkan kebutuhan pembelajaran siswa yang beragam. Atau mungkin teman-teman bisa ikut menulis semua ya? Di halaman berikutnya gitu. Nggih, Bu. Hmm. Situasi-situasinya nggih, nanti diambil Ya. foto-foto yang dari YouTube tadi.
Kemudian dituliskan situasi keadaannya bapaknya tadi bagaimana. Iya, Bu Tunjung setuju. Menentukan tujuan pembelajaran.
Teman-teman ini sebenarnya untuk jawabannya hampir sama semua. Ini kalau langsung dibahas satu resume terus langsung menjawab gimana? Ini monggo Bu Tati. Nah ini kan sama saya lihat ini. Soal Ini maksudnya resumenya itu semua apa itu isinya sama. Jadi saat awal pembelajaran Pak Darmawan kan mempersiapkan pembelajarannya. Pertama dia kan menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kan dilakukan dengan cara tugas kelompok dan penugasan mandiri gitu itu. Terus mempersiapkan berbagai macam sumber belajarnya. Terus sebenarnya semua sudah menayangkan semua. Ini kan double semua. Nah ini apa langsung ditulis saja dalam satu halaman gitu. Terus nanti kita langsung ke menjawab pertanyaan. ya. Jadi enggak ini double-double ini. Oke, apa kita jawab pertanyaan dulu nanti untuk yang apa? Resumenya nanti pikir carry ingatan. Karena saya lihat kok sama. Oh iya, nggih. Iya, Bu. Sama Nggih, toh? karena dilihat Nah, videonya ini sama. nggih. Mungkin salah satu menulis pertanyaan langsung jawaban bawahnya gitu mungkin supaya paham dan cepat gitu. Iya, Bu, biar nggak double-double lagi, nggih. Iya, saya lihat itu satu persatu sama-sama. Iya, soalnya yang dilihat Iya, videonya soalnya- sama pikiran. Iya, daripada nanti kita kok kerja dewe-dewe ya ini. Ya, nggih, langsung jawab pertanyaan mawon. Ya, nomor 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Guru tersebut? Kebutuhan belajar murid berarti berupa Poster, komik, dan tadi. Jadi Pak Guru tadi yang pertama menyiapkan berbagai sumber belajar, kemudian mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, nggih Bu tadi. ya. Nah, setelah itu minat belajarnya siswa bagaimana, profil pelajar muridnya bagaimana. Iya, berarti Nggih. kita spesifikkan ke 3 aspek kesiapan Iya. belajar, nggih. Betul. Ya, jadi kesiapan belajarnya itu berupa apa? Minat siswanya, terus profil belajar siswanya apa? Nggih. Berita siap mengetik. Salah satu aja monggo, nanti kita saling berpendapat. Nggih. Gimana Berita siap mengetik untuk berbagai pendapat? Pertanyaannya ditulis saja. Langsung di sini, yang slide ini. Iya, Di ini halaman monggo bebas nanti ya, kita. bebas nanti diedit lagi Bu Dita. Ya, oke siap. Ya, Oke, langsung satu. pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Ya, apakah kebutuhan belajar murid Apakah Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berarti kita nanti mencerna 3 aspek dari kebutuhan belajar siswa. 3 aspek kesiapan belajar? Nggih, Bu. Ya, bawahnya 3 aspek kebutuhan belajar. 3 aspek kebutuhan belajar, bukan 3 aspek kesiapan. 3 aspek kebutuhan belajar. 1, kesiapan belajar siswa. 2, minat siswa. 3, profil pelajar siswa. Itu Bu Dita, kesiapan belajar murid. 2, minat belajar. Minat siswa. Atasnya ganti Minat siswa Bu. belajar. Nggih. Kesiapan belajar murid, minat Minat siswa. belajar sama profil pelajarnya. Profil belajar siswa, profilnya. Nah, itu yang harus kita
bahas 3 aspek itu. Ya. Yang pertama kesiapannya. Ya. Mungkin di halaman berikutnya nggih nanti. Ya, slide selanjutnya Bita. Ya. Jadi kebutuhan yang pertama itu adalah kesiapan belajar siswa itu berupa apa? Duh, Kesiapan belajar siswa mungkin bawahnya yang pertama kan menyiapkan berbagai sumber belajar tadi nggih. Ya. Kesiapan belajar siswa titik 2 bawahnya. Bawahnya Bu. Menyiapkan berbagai sumber belajar. Poster. Sumber belajarnya terdiri dari Bu Dita. Titik 2 berbelajar, poster, komik science, SAINS, buku, atau artikel, garing artikel, dan video. Itu kesiapan yang pertama nggih. Kalau yang kedua napa nggih? mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Iya, Bu Tunjung. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Kesiapan belajar siswa itu bukannya diferensi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk itu ya? Kesiapan. Jadi nanti kesiapannya di bagian mana gitu? Itu strateginya, Bu. Strategi pembelajaran berdiferensiasinya yang digunakan oleh Pak tadi. Ada Iya, kalau diferensi konten, proses, strategi. untuk yang menjawab nomor 3 sepertinya, Bu. Iya, betul. Mungkin seperti itu Bu Tunjung. Jadi yang apa yang di Bu Tati, konten proses produk itu mungkin yang pertanyaannya ketiga nggih Bu Tati. Oke. Kalau yang tadi kan ini kan untuk kesiapan belajar bukan berarti sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Beliau tadi kan yang pertama menyiapkan sumber belajarnya, kemudian beliau melihat tadi sesuai dengan yang kemampuan membacanya. Bu Tati. Ada Bu Arum, ada apa ya? Kesamaan antara persiapan tadi dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Coba saya bacakan nggih untuk bisa masuk ke maksud 3 aspek itu ya. Tujuan pembelajaran diferensi berdasarkan kesiapan belajar adalah untuk menyesuaikan tingkat kesulitan pembelajaran sesuai dengan level kemampuan peserta didik. Nah, otomatis anak yang rata-rata di atas rata-rata tentunya akan diberi tingkat soal yang lebih sulit. Nah,
terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar dalam pengajaran writing atau menulis. Yaitu pertama dalam diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, ketiga diferensiasi produk. Itu kesiapan belajar siswa. Jadi memang strategi memang pakai seperti itu. Berarti kan kesiapan belajar sesuai kebutuhan siswa. Kesiapannya ada yang sudah disiapkan itu dengan cara 3 itu. Nah, nanti strateginya ya memang yang digunakan itu juga. Melalui 3 kebutuhan dasar itu untuk strategi. Sebenarnya strategi pembelajaran itu kan bisa dengan kelompok kecil. Seperti itu strategi. Gimana? Juga. Oke. Kalau berdasarkan kebutuhan, berarti gurunya itu menyiapkan 3 kebutuhannya itu. Nah, nanti anak bisa menyampaikan dengan strategi ketiganya itu. Nanti bisa diulang kembali untuk strateginya. Jadi kebutuhannya itu berupa diferensi konten, proses, produk. Nah, konten tadi kan guru menayangkan sebuah video berupa poster, berupa artikel. Itu adalah kontennya. Poster, Nah, itu poster kan konten juga. bacaan tadi. Ya, artikel, video singkat, kartu-kartu sign. Itu kan berupa kontennya dari dari Pak Dermawan tadi. Terus yang proses itu tadi kan menanyakan kepada siswa. Proses organ pencernaan itu bagaimana? Atau mungkin bisa ditulis siswanya. Nanti itu masuk ke strateginya. Itu nanti ke strategi, tapi untuk kebutuhannya ada 3 tadi. Jadi menyiapkan kebutuhannya berupa diferensinya itu konten, proses, produk. Maksudnya menyiapkan dulu. Pripun? Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain gimana nanti? Mohon maaf Bu Tati, saya izin untuk berpendapat nggih. Kalau menurut pemikiran saya, pendapat saya setelah membaca materi-materi sebelum kemarin di eksplorasi, kalau untuk kesiapan belajar murid itu adalah kegiatan sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi hal-hal apa saja yang guru siapkan ketika kegiatan belajar. Kemudian kalau menurut saya yang tadi sampaikan tadi untuk konten, proses, produk itu masuknya ke pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan. Baru kita memakai 3 strategi itu, Iya. strategi diferensi Konten, konten, proses, produk. produk tadi. Iya. Kalau menurut saya, kesiapan belajar siswa itu berarti sebelum kegiatan belajar berlangsung. Yang pertama tadi yang dilakukan Pak Dermawan adalah menyiapkan berbagai sumber belajar seperti poster, komik, buku atau artikel tadi, terus video. Kemudian beliau tadi mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Ya, tadi ada yang dikelompokkan di kurang, sedang, dan tinggi. Kalau untuk di proses produk sama apa tadi? Konten, proses produk itu menurut saya, itu hanya menurut saya ya Bu ya. Mohon maaf nanti kalau jika saya salah. Itu menurut saya itu masuk ke strategi pembelajaran berdiferensi yang digunakan. Pripun ibu-ibu yang lain mungkin ada pendapat lain itu kalau menurut saya. Iya, sama. Saya kok nggih sama pendapat. Nggih, monggo.
Ikut. Pripun Bu Tati? Ya, Saya ngikut. ya udah Bu Dita ditulis yang itu nggih berarti mengelompokkan Ya. berdasarkan tingkat kemampuan membaca Bu Dita. Titik 2 kurang, sedang, dan tinggi ya tadi. Mohon maaf Bu Tati, saya menambahkan apa nanti saya takutnya terjadi miskonsepsi. Kalau kesiapan murid itu pengertiannya tadi saya baca kemarin itu kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran. Jadi untuk menunjang proses keberlangsungan pembelajaran itu guru menggunakan apa ngoten kalau menurut pendapat saya. Di sini berarti untuk kesiapan belajar yang sudah mana Bu? Yang sudah ditulis ini ya. Yang halaman berapa ini? Nomor 4. Tingkat kemampuan baca kurang, sedang, tinggi. Persiapan belajar. Ada berapa Bu ini yang sudah ditulis? Sudah 2, 3, minat, yaitu dan memberikan kebebasan. Ya itu. Minat tadi minat belajarnya sudah saya tambah tadi sama profil pelajar muridnya. Mau ditambah lagi? Mengembangkan pembelajaran bervariasi.
Menentukan kebutuhan belajar muridnya. Saya mana Mbak Dita? Nomor 2 nggih sekarang nggih. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan mengelompokkan murid tadi nggih, berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Kemudian Pak Darman juga memberikan berbagai macam sumber belajar, melakukan observasi juga. Terus yang terakhir tadi melakukan refleksi ya Bu, tadi yang Ya, paling akhir. melakukan refleksi hasil capaian tadi setiap kelompok. Pripun Bu Tati, Bu Dita, Bu Tunjung, nomor 2 ini. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajarnya? Masuk nomor berapa Bu ini? 2 ya? Nomor 2, Bu. Cara guru tadi menentukan kebutuhan belajar muridnya. Dengan cara ini ya tadi menggunakan asesmen ya. Asesmen awal. Oke, pemetaan tadi, pemetaan kebutuhan belajar muridnya. Iya. Kemudian memberikan berbagai macam sumber belajar tadi. Oke. Iya, betul itu. Melakukan observasi juga ya Bu, pengamatan pada setiap kelompok. Terus yang terakhir melakukan refleksi. Menganalisa dan melakukan refleksi hasil capaian setiap kelompok belajar tadi. Mm-mm.
Hmm? Saya nulis soal nomor 4. Nggih, Bu Tati, siap. Mungkin nanti bisa dilengkapi. Nggih. Enggak lah. Bu Arum mungkin bisa yang nomor 3, yang atau Bu Dita. Bu Tati kan sudah nomor 4. Nggih, iya Bu.
Saya tak nambah kesimpulan ya. Ya, Bu. Ini udah jam 15.11. Udah waktunya belum sih? Saya lupa Masih belum absen. punya Iya, sama. 11. Iya, Pak Aam ini selesainya 15 ya. Kita kembali ke bar yang tadi atau masih melanjutkan mengerjakan? Belum ada perintah, Bu Arum. Santai masih. Ayo kerja dulu. Nggih. Nanti sampai lupa absen nanti. Bu Tunjung gak ikut karnaval? Boten, lah kula kan macak repot, Bu. Macak repot. Macak Google Meet terbebas dari karnaval. Biasanya kita satu Satu nggih. 14 Satu tahun, misi. Bu. Kula ampun bosen. Iya. Aku juga semoh. Lah nggih. Pun kula pokoke macak mit ngeten. Padahal Iya, mboten. betul. Sekolah saya yang karnaval hanya kepala sekolah ini tadi. Kalau dulu sampai sekarang perwakilan KS dan guru. Guru nggih. Biasanya Bu Tunjung sama aku ki mesti saling bertemu dalam Berduet. satu kelompok. Ini diselamatkan oleh Google Meet nggih. Diselamatkan dengan ini pendidikan guru penggerak iki akhirnya. Nah, Tak wani ngongkon. berlindung di balik Google Meet. Di sekolah juga macak ruwepot ini ya. Teman-teman sudah belum? Diseminasi belum? Sampun. Sudah Belum, Bu, Bu, minggu saya hari Kamis kemarin sudah, tapi proses editingnya belum. Iya. Mau Proses editing yang lama itu. Ini kan. Iya. Soalnya melibatkan Iya. 10 orang. Jadinya nunggu selonggarnya Bapak Ibu guru. Aku kemarin, Bu, tapi ngeditnya ya ampun. Iya Pak Aam. Monggo kembali ke main room, Bu. Wah, kayaknya kasihkan ini sampai nggak lihat kolom chatnya ya. Nggih. Oh, ada kolom chatnya. Monggo kembali ke main room.